Oke, setelah kemarin gue bikin konten pulang kerja, sekarang gue pengen bikin yang berangkat kerja. Secara set gue lebih suka berangkat kerja karena lebih terang. Kalau malam tuh gelap, noise semua di mana-mana. Tapi kalau ini lebih mendukung lah secara set, secara cahaya. Oke, jadi gue tadi baru dari Oi Coffee untuk beli kopi. Biasanya tuh gue kalau beli kopi sebenarnya di kantor, kopi kenangan, titik koma, botol kaca. Tapi gue lagi bosen sama semua kopi susu yang di dekat kantor ya. Jadi gue beli yang di Depok aja. Dan Oi Coffee ini sebenarnya jadi tempat gue kerja waktu zamannya WFH. Di Oi Coffee itu 3 lantai, ya sama rooftop 4 lantai lah. Gue sering kerja di lantai 2 tuh. Jadi di mana-mana tuh tersebar colokan, wifi-nya juga lumayan. Jadi memang udah di setting sebagai tempat nongkrong yang lama. Untuk waktu yang lama, kalau nongkrong di situ gue bisa dari siang sampai maghrib baru balik. Dan tutupnya juga sampai jam berapa? Jam 11 kalau nggak salah. Jadi gue pernah waktu itu Alia lagi ke PRJ, terus gue juga kebetulan pulang malam. Tapi gue udah pulang malam pun Alia belum nyampe rumah gitu. Jadi karena gue takut sendirian di rumah, gue ke Oi Coffee dulu nongkrong sambil nungguin Alia balik. Oke, jadi pengalaman gue pakai iPhone buat syuting dan ngedit itu cukup simple. Gue pakai Adobe Premiere Rush, tapi memang detailingnya kurang kalau misalnya di handphone. Dan kejadian di video kemarin, jadi ada satu scene dimana gue habis ngomongin Mixu rame, tapi gue b-rollnya itu malah lompat. Jadi b-rollnya itu gue nggak masuk di saat gue ngomongin Mixu. Jadi b-roll itu masuk malah ketika gue lagi OTW ke rumah orang tuanya Alia. Mungkin juga gue buru-buru ngeditnya dan nggak sempet preview ya. Banyak kesalahan dari jari yang nggak sengaja gitu. Kalau misalnya di komputer kan cukup jelas ya kesalahan yang kayak gitu-gitu. Salah masukin sequence, salah masukin b-roll di mana, pasti kerasa gitu. Sekarang jam 9.25. Harusnya gue nyampe kantor itu jam 10 nih. Harusnya ya, kalau misalnya nggak ada macet-macet aneh. Karena sering banget macet-macet aneh. Kayak ini macet nih, tapi tiba-tiba abis ngelewatin macet itu lancarnya ampun-ampunan. Yang paling sering tuh di dekat McD Lenteng Agung. Jadi di bawah jembatan penyeberangan itu kan sering ngetem tuh omprengan tuh. Yang harusnya 3 jalur jadi 2 jalur. Tapi setelah ngelewatin itu lancarnya ampun-ampunan. Jadi fun fact soal Oi Coffee ini, mereka tuh punya ownernya, tahu gue ya, itu punya 3 cabang. Tapi ketiga cabang ini namanya beda-beda, disesuaikan dengan nama anaknya. Salah satu cabangnya itu di apartemen Margonda Residen, Maui Coffee. Ornamennya sama, putih-putih, vibe-nya putih-putih, kopinya juga kurang lebih mirip. Gue awalnya nggak ngeh, tapi pas gue ngobrol sama baristanya, ternyata ini emang satu owner. Dan gue sering beberapa kali pas lagi makan di Maui. Jadi Maui itu sebenarnya secara lokasi lebih kecil daripada Oi. Oi itu yang paling grande lah, yang rajanya lah, 4 lantai, ruko sendiri gede. Kalau Maui ini di kawasan Mares itu cuma 1 lantai, karena lantai 2-nya itu Aoki. Nah gue nggak tahu nih apakah Aoki juga milik si ownernya, karena namanya mirip-mirip kan, Aoki, Maui, Oi. Pasti ada Oi-nya ada O sama I-nya pasti. By the way, Aoki itu tempat refleksi, massage. Gue juga pernah tuh pas beli makanan, kayaknya di situ belum ada kitchen ya. Jadi makanannya itu diantar dari Oi Coffee. Jadi gue ordernya di Maui, dimasakin di Oi Coffee, diantar ke Maui. Karena jaraknya juga lumayan dekat sih. Kalau naik motor mungkin cuma sekitar 5 menit. Nah, satu lagi cabangnya itu di Cibubur. Gue ngeliat dari TikTok atau Instagram Reels, orang-orang review coffee shop itu. Dan coffee shop yang di review itu namanya Aiko Coffee kok nggak salah. Ya bener, Aiko Coffee. Nah kan, mirip lagi kan? Oi, Maui, Aiko. Berarti menurut feeling gue, ini anaknya si owner nih 2 cowok, 1 cewek. Karena Aiko ini kan nama cewek ya. Oi sama Maui itu bisa lebih ke cowok. Dan kayaknya ini ownernya orang Jepang ya. Kalau di Aiko itu di Cibubur di Raffles, di perkomplekan Raffles Hill. Di Aiko itu sebenarnya konsepnya kurang lebih sama kayak Oi Coffee, tapi memang nggak sebesar Oi Coffee masih tempatnya. Buat kerja gue bilang oke, di lantai 2, lantai 3 tuh ada tempat buat kerja. Mereka juga ada ruang meeting, coworking gitu. Jadi kalau nggak salah 50.000 sehari udah dapet di air minum sama internet. Tapi kalau di Aiko itu
kalau misalnya nongkrong dengan tujuan main ya, nongkrong bareng temen-temen, itu nggak enak di lantai 2 atau lantai 3 karena tempatnya kaku. Walaupun ada beanbag, ada apa, tapi itu berdampingan dengan orang lagi kerja. Jadi kita kalau mau teriak-teriak kan nggak enak juga ya. Yang paling enak kalau misalnya di Aiko itu nongkrong di lantai 1 atau nggak outdoor. Dan di Aiko itu gue ada satu menu favorit, spaghetti pesto. Spaghetti pesto apa nasi katsu pesto ya? Kayak nasi katsu pesto deh. Oh, nasi katsu pesto deh. Nasi katsu pesto. Jadi nasinya tuh hijau, pakai chicken katsu sama ditambah sausnya gitu. Oh, dan kayaknya si owner Oi Coffee ini juga pecinta kucing. Karena logo-logonya itu berhubungan dengan kucing. Ini kayak ini telapak tangan kucing nih. Terus di Oi yang paling gede itu dia basementnya itu ada ruang meeting. Gua dan tim Bang Radit di kantor itu pernah survei ke sana untuk lokasi syuting, dan pas lagi survei ke sana itu banyak banget kucing yang lagi nongkrong di depan Oi Coffee. Karena emang mungkin para karyawannya di brief untuk kalau misalnya ada kucing ya kasih makan, mungkin juga jadi daya tarik tersendiri ya, atau minimal ya lu dengan makhluk hidup harus baik gitu. Mungkin itu nilai-nilai yang mau ditanemin, dan semua karyawannya tuh terlihat pencinta kucing, jadi diurus, diajak main, diajak ngobrol kalau lagi senggang ya. Dan waktu gua lagi ngecek tempat di basement itu ada kucing baru melahirkan, jadi banyak bayi-bayi kucing bertebaran di situ. Tapi menarik ya, jadi istilahnya itu kucing-kucing yang ngumpul di Oi Coffee itu organik. Bukan disengajakan kayak cat cafe. Kan kalau cat cafe kan disengajakan, beli kucing ditaruh di kafenya. Dan kelihatan tahu kucing kalau misalnya deket sama orang tuh kelihatan. Jadi tadi waktu ada salah satu waiter lagi bawa makanan, kucingnya tuh ngeliatinnya tuh dengan tatapan yang kenal gitu. Jadi menurut gua respect buat owner Oi Coffee dan seluruh jajaran karyawannya yang menyayangi kucing, karena gue sendiri juga suka kucing. Gue pertama kali pelihara kucing itu waktu SD. Udah anak kucing kecil terlantar depan rumah. Gue kasihan, gue bawa ke rumah. Terus kita bingung kan ngasih makan apa nih. Ya udah dengan logika anak kecil gue bikinin susu kental manis. Gue kasih ke dia, diminum. Minumnya lahap banget. Beberapa kali gue kasih terus. Udah habis kasih makan kita rencana mau yaudah kita lepas lagi deh ke luar biar dia ketemu keluarganya atau apa. Kita lepas, kita jauhin itu dari rumah. Gak lama dia balik lagi nyamperin. Kayak entah dia minta makan lagi atau dia udah kenal sama gue atau kita udah bonding, gue nggak ngerti lah ya. Jiwa anak kecil gue langsung ngerasa dia nggak boleh pergi dari sini. Dia kucing gue mulai hari itu. Jadi gue bilang ke orang tua gue, nih kita pelihara aja. Toh di samping rumah kan ada kebun gak kepake tuh, ada kebun kosong. Jadi ya tinggal di situ, nggak perlu masuk ke dalam rumah. Akhirnya setuju, sepakat, kita kasih nama lah dia Pusi. Akhirnya singkat cerita Pusi kita angkat jadi anggota keluarga. Awalnya nggak boleh masuk ke dalam rumah, tapi akhirnya boleh masuk setelah dimandiin. Lu sering lihat nggak sih ada meme atau kisah-kisah di mana orang tua menolak memelihara kucing awalnya, tapi setelah udah dipelihara itu malah lebih sayang mereka sama kucingnya daripada kita yang ngangkat ya. Sehingga vibe-nya itu kayak ini, kakek nenek yang lebih sayang sama cucunya ketimbang anaknya sendiri. Akhirnya setelah Pusi kita rawat, dia udah boleh tidur di kasur, udah boleh tidur di manapun di sudut rumah, sampai akhirnya dia hamil. Dan karena dia hamil, dia nggak boleh lagi masuk ke dalam rumah karena dia udah ternodai dengan kucing luar, dan kita belum ada yang sempet mandiin, belum ada ini juga. Dulu kan grooming gitu masih jarang lah, kita masih nggak terlalu paham soal gitu-gituan. Tapi singkat cerita akhirnya lahirlah anak-anak si Pusi ini. Ada 4, namanya Paul, Black, Kelly, sama satu lagi gue lupa. Nah, keempat anaknya ini tuh nggak boleh masuk ke dalam rumah juga, jadi tetap di kebun luar. Mereka ini punya tingkah masing-masing ya. Jadi ada satu si Black itu hilang tiba-tiba dari perkumpulan anak kucing itu. Kan biasanya kalau mereka anak kucing itu kan biasanya ngumpul terus berantem terus, nyusu bareng, udah gitu loh sewajarnya anak kucing. Tapi ini tiba-tiba si Black hilang, dan nggak jauh dari rumah gue itu ada got yang terbuka dan cukup gede ya, bisa dimasukin orang gotnya. Pas bokap gue lagi mau berangkat kerja, lewat situ dia dengar suara kucing teriak. Pak RT yang rumahnya tepat di samping got nge-follow up lah ke bokap gue, bilang kalau suara kucing itu udah cukup lama kedengeran. Akhirnya dengan segala macam nalar yang udah kita gali gitu, bokap gue membuat teori bahwa itu si Black yang hilang selama ini. Karena bokap gue yang udah pakai kemeja, udah pakai sepatu pantofel, celana bahan, masuk ke dalam got buat ngambil si Black, dan si Black makin hitam karena kena air got, dan bokap gue juga jadi hitam.
pasti dari dulu hitam. Kita pergilah ke puncak waktu itu 2-3 hari, sehingga kucing-kucing ini kan nggak bisa dititipin. Jadi kita siapin makanan ikan yang gede gitu untuk persediaan 3 hari. Kita taruh dalam satu wadah buat masing-masing, dan di luar ya, nggak di dalam rumah. Pas kita pulang nggak lama itu para kucing-kucing itu sakit-sakitan. Pasti menduganya karena apa jangan-jangan ikan yang kita kasih itu dilalerin terus mereka jadi sakit atau apa. Ini jenis sakit yang kayak wabah gitu loh, yang nggak bisa terselamatkan. Jadi yang pertama itu si Black mati. Nah yang paling bertahan hidup itu sisa 2 nih, Pussy sama si Kelly. Sampai akhirnya si Pussy ini kelihatan udah tua banget, udah cukup bertahan hidup lah ya dengan segala penyakit yang dia tanggung. Sampai satu hari gue itu lagi pergi ke Mall Daan Mogot, gue beli kaset PS2, terus hujan. Pas hujan tuh kita sekeluarga tuh mikirin si Pussy kan, karena si Pussy itu ditaruh di luar. Terus kita nyampe rumah, bokap gue langsung ke belakang ngeliat si Pussy udah tergeletak dengan kaku. Gue ngeliat mayatnya gitu, tapi gue saat itu tuh nggak nangis gitu. Gue tuh kayak, oh yaudah mati, gue mau fokus main PS2 dulu deh, karena gue bisa beli kaset PS. Kesedihan anak kecil gue tuh ke-distract gara-gara kaset PS Jimmy Neutron. Akhirnya gue main dulu PS tuh Jimmy Neutron, tapi gamenya nggak seru, gamenya nggak ngerti pokoknya gue cara mainnya gimana. Ya udah, karena gue nggak ngerti cara main gamenya, gue matiin lah PS-nya kan. Habis gue matiin PS-nya, gue baru merasa sedih tentang si Pussy yang mati. Wah, di situ gue nangis, baru tuh gue nangis, ngejer, dipeluk bokap gue sambil gue nanya-nanya, Pussy masuk surga kan, gue nangis pokoknya di situ. Padahal ya masih ada satu kucing lagi si Kelly gitu loh, tapi gue nggak bisa mengganti. Maksud gue waktu itu gue nggak merasa si Kelly bisa menggantikan posisi si Pussy. Pertama kali gue nangis karena nangis yang benar-benar ngejer ya, itu karena kematian Pussy sih. Ya sejak saat itulah bonding gue terhadap hewan tuh udah mulai kebangun ya dari kecil. Dan karena gue sekarang baru menjadi orang tua, PR gue adalah gimana caranya bisa membangun bonding yang baik juga antara anak gue dan hewan-hewan di sekitarnya. Karena gue kesel banget kalau misalnya ada anak-anak kecil gitu yang mukul kucing, yang mukul anjing, mukul apapun lah. Ada burung ditembak pakai senapan, dilempar pakai batu, gue kesel banget sebenarnya. Dan gue berharap anak gue nggak tumbuh bersama orang-orang kayak gitu, atau bahkan jadi orang kayak gitu. Oke, sekarang udah jam 9:50. Sedikit lagi gue nyampe kantor, ini mungkin sekitar 10 menit lagi. Itu aja untuk vlog berangkat kerja hari ini. Ya, semoga gue bisa bikin video-video lebih menarik ke depannya, untuk vlog atau kayak eksperimen-eksperimen kayak dulu. Kita lihat aja nanti ya. Terima kasih udah nonton ya.